Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Yan Shaoze bersinar ketika dia bertanya, "Ratu Asuhan, haruskah kita bertanya kepada Yu Hao tentang roh sekarang?" Mereka semua adalah master jiwa peringkat teratas. Roh dan 4 cincin jiwa oranye emas Yu Hao terlalu mengejutkan. Apakah itu rohnya atau cincin jiwa oranye emasnya? Itu belum pernah muncul sebelumnya di dunia ini. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman jika mereka tidak bertanya dengan jelas kepada Yu Hao tentang keberadaan baru ini. Ratu Asuhan membentak, "Baiklah, jangan menyebalkan. Mereka baru saja menjadi pasangan. Biarkan mereka menjadi intim untuk sementara waktu. Besok pagi, kamu bisa datang ke pavilion Dewa Laut dan kita akan memintanya bersama." Wang Dong'er benar-benar tertutup. Namun Yu Hao benar-benar hanya orang bodoh. Mereka tinggal di kamar yang sama begitu lama, tetapi dia tidak pernah menemukan identitasnya. Penatua Lin tersenyum dan berkata, "Kedua anak itu sangat menarik. Domain Yu Hao sangat kuat sepertinya. Aku melihat cincin oranye emas menyala ketika dia melepaskan domain barusan. Apakah itu keterampilan jiwa tipe domain?" Penatua Swan melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak sederhana seperti yang kamu pikirkan. Dia sudah memiliki keterampilan jiwa tipe domain, tapi itu tidak begitu kuat dan tidak bisa mencakup wilayah yang begitu besar. Sepertinya orang ini telah mengalami sesuatu yang ajaib lagi." Aku percaya domain ini terkait dengan rohnya. Karena semua orang sangat tertarik dengan rohnya, aku akan secara khusus mengadakan konferensi di pavilion Dewa Laut besok dan mengizinkannya untuk berpartisipasi. Karena dia juga anggota spesial pavilion Dewa Laut, saatnya bagi semua orang untuk bertemu dengannya. Semua tetua mengangguk. Meskipun mereka sudah tua, mereka masih sangat penasaran. Selain itu, ini menyangkut pengembangan akademis Reik di masa depan. Di sisi Yu Hao dan Wang Dong, mereka kembali ke pantai. Yu Hao masih memegang erat tangan Wang Dong'er. Dia punya terlalu banyak hal untuk dikatakan padanya. Yu Hao menyeringai ketika dia bertanya, "Dong'er, apakah itu yang harus aku panggil untuk memulai sekarang?" Wang Dong'er menunduk dan berkata dengan lembut, "Ya, haruskah kita pergi setelah seluruh acara selesai?" Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, cukup hanya dengan melihatmu." "Apa kau sudah cukup melihatku?" Wang Dong'er geli. Yu Hao mengubah kata-katanya, "Tidak pernah cukup seumur hidup ini." Wang Dong'er tersenyum. Tidak ada orang luar sekarang, dan dia menjadi tidak terlalu pemalu. Dia berani menatap mata Yu Hao sekarang. "Yu Hao, aku minta maaf. Aku sengaja menyembunyikan identitasku darimu sebelumnya karena..." Yu Hao memotongnya. "Aku mengerti. Aku sebenarnya sangat senang." "Senang?" Wang Dong'er bingung saat dia menatapnya. Yu Hao terkekeh dan berkata, "Tentu saja aku senang jika kamu masuk sebagai siswa perempuan. Aku tidak akan bisa memasuki hidupmu. Kamu terlalu cantik, jadi kamu akan menarik perhatian orang lain dengan mudah. Kamu tidak akan tinggal di kamar asrama yang sama denganku, dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membangun perasaan. Kita bahkan tidak akan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Tentu apa yang terjadi hari ini juga tidak akan terjadi. Haruskah kita kembali ke pavilion Dewa Laut?" Wang Dong bertanya. "Baiklah." Yu Hao menggelak dengan sukacita sekarang. Matanya sama sekali tidak menyimpang dari Wang Dong'er, seolah dia tidak pernah cukup untuk memandangnya. Ketika mereka berjalan menuju pavilion Dewa Laut, Yu Hao berkata, "Wang Dong'er, aku sekarang mengerti mengapa kamu melakukan semua hal aneh saat pertama kali memasuki akademi. Misalnya, kamu secara misterius pergi mandi sendiri
dan kamu akan marah kepadaku setelah aku tidur denganmu. Kamu sangat buruk. Mengapa kamu harus menyebutkan semua ini?" Wang Dong'er memerah dan memukulnya. Yu Hao terkekeh. "Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu masih ingat ketika kita pertama kali berhasil menciptakan Golden Road, kita pingsan karena menghabiskan terlalu banyak energi dan terlambat untuk kelas pada hari kedua. Kita dihukum oleh Guru Zoyi dan dia bahkan meneriaki kita melalui jendela menanyakan apakah kita berkencan. Dia mungkin tidak berharap kita berdua akan berkencan sekarang." Ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu, Wang Dong'er mengungkapkan senyum sedikit di wajahnya. "Tentu saja, aku ingat. Kamu bodoh sekali saat itu. Kamu berjuang begitu keras setiap hari dan membuat kelas berkelahi denganmu. Memikirkan hal itu, aku percaya banyak siswa dari kelas kita akan memasuki halaman dalam." Yu Hao tertawa. "Pasti. Itu keberuntungan menyebar karena kita menjadi ketua kelas." Wang Dong'er tertawa juga. Berhenti membual. Yu Hao berkata, "Oh ya, kamu tidak memiliki saudara kembar. Apakah aku benar?" Wang Dong memutar matanya ke arahnya. "Mengapa kamu mengajukan pertanyaan bodoh pada saat ini?" "Tentu saja tidak. Mengapa aku memiliki saudara kembar?" Yu Hao mengejek. "Jadi, kamu menjodohkan dirimu sendiri kalau begitu?" Wang Dong'er memerah. "Siapa yang memintamu menjadi seperti ini?" Yu Hao menghela nafas. "Ya, seharusnya aku memikirkannya lebih awal, terutama karena aku melihatmu hari itu. Apakah kamu menanggalkan cadarmu dengan sengaja untuk aku lihat? Atau apakah kamu sengaja meninggalkan namamu sebagai Wang Qier untuk menarikku ke takdir Dewa Laut?" Wang Dong'er tertegun. "Cadar apa? Wang Qier apa?" Yu Hao tertawa. "Hah, apa? Mengapa kamu mencoba menyembunyikan hal-hal dariku pada saat ini? Aku bertemu denganmu hari itu ketika aku kembali ke akademi. Kamu sudah berpakaian seperti seorang gadis saat itu. Kamu juga mengenakan cadar yang kamu jatuhkan ketika kamu berjalan melewatiku. Aku menangkapnya ketika aku melihatnya disulam dengan kata-kata Wang Qier di atasnya. Kamu merebutnya kembali sebelum melarikan diri. Aku gagal mengejarmu ketika aku mencapai kota Shrek. Aku kehilangan jejakmu." Wang Dong'er bingung. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sejak kamu kembali, aku belum pernah bertemu kamu sebelum hari ini. Aku hanya mengintipmu ketika kamu menangis di luar pavilion Dewa Laut. Apa itu Wang Qier? Aku tidak tahu." "Apa? Itu bukan kamu?" Yu Hao tertegun. Dia yakin bahwa Wang Dong tidak perlu membohonginya lagi pada saat ini, namun kejadian hari itu benar-benar nyata. Apa yang sedang terjadi? Wang Dong'er merasa ada sesuatu yang salah. "Yu Hao, pikirkan lagi baik-baik. Apakah kamu yakin melihat seseorang yang mirip aku? Tidak ada perbedaan sama sekali." Yu Hao mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang terjadi hari itu. Mata rohnya sangat tajam, kekuatan spiritualnya sangat besar, dan ingatannya sempurna. Ketika dia mencoba mengingat lebih detail, dia berkata, "Dia tampak sedikit berbeda. Sekarang kamu menyebutkannya, dia terlihat lebih tua darimu, dan dia sedikit lebih tinggi darimu. Suaranya juga terdengar sedikit berbeda. Namun aku hanya melihat sekilas padanya dan tidak banyak berinteraksi dengannya. Perasaan yang dia berikan kepadaku juga sangat akrab, tetapi itu sedikit berbeda dari perasaan yang sudah kamu kenal padaku." Wang Dong'er terkejut ketika dia menyaksikan Yu Hao dan bertanya, "Sebenarnya ada seseorang yang mirip denganku? Bagaimana mungkin?" Yu Hao tertawa getir. "Aku juga tidak tahu, namun dia harusnya dari akademi karena dia berjalan keluar dari akademi hari itu. Mungkin dia dari akademi lain yang mencoba masuk ke halaman dalam seperti yang kamu katakan. Dong'er, apakah kamu yakin tidak memiliki saudara kembar?" Wang Dong'er menjawab tanpa ragu, "Tentu saja aku yakin. Aku tidak pernah punya saudara perempuan. Aku akan pergi dan bertanya besok. Jika dia mencoba memasuki halaman dalam, pasti ada catatan." "Baik." Yu Hao juga sangat ragu sekarang. Dalam ingatannya, Wang Qier terlalu mirip dengan Wang Dong'er. Perbedaan di antara mereka hampir dapat diabaikan. Bahkan setelah mengamati Akut, masih sangat sulit baginya untuk membedakan mereka. "Aku mengerti sekarang.
Yu Hao tiba-tiba berseru. Apa? Apa yang kamu mengerti? Wang Dong bertanya dengan tergesa-gesa. Yu Hao berkata, aku mengerti mengapa aku merasa sangat akrab dengannya. Dibandingkan dengannya, kamu jelas 2 tahun atau 3 tahun lebih muda. Dia lebih seperti Dewi Cahaya yang kita pamerkan. Ini juga berarti kamu akan lihat persis seperti dia dalam 2 tahun ke depan. Dia bisa dibilang kakak perempuanmu. Kalian berdua terlihat sangat mirip. Wang Dong-er dan Wang Qi-er yang dia lihat sebenarnya adalah 2 orang yang berbeda. Ini terlalu aneh, terutama karena Yu Hao menyadari hal ini setelah Wang Dong menjadi Wang Dong-er. Yu Hao tertawa getir. Untungnya kita memiliki kekuatan Hao Dong, kalau tidak akan sulit untuk membedakan Wang Qi-er jika kamu berdiri di samping satu sama lain. Wang Dong-er membelai dahinya dan berkata, kamu sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu yakin hari itu tidak demam dan berhalusinasi? Yu Hao menggaruk kepalanya dan tersenyum. Itu mungkin saja. Mungkin aku terlalu merindukan dewiku. Selanjutnya, kamu terus mengatakan bahwa kamu memiliki saudara kembar. Itu sebabnya aku mungkin membayangkannya. Tidak masalah lagi apakah dia ada atau tidak. Aku hanya perlu Wang Dong-erku. Mereka telah kembali ke pavilion Dewa Laut ketika mereka berbicara. Setelah masuk, Yu Hao tertawa pelan. Apakah kita menginap di kamarmu atau di kamarku malam ini? Wang Dong-er memerah. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kita tidak bisa hidup bersama. Kita hanya bisa melakukannya setelah menikah. Wajahnya semerah apel. Yu Hao menunduk dan hendak menciumnya, tapi dia menghindarinya. Jaga jarakmu. Yu Hao terkekeh. Kau terlalu memikirkannya. Aku mengatakan bahwa kita harus berkultivasi bersama. Apakah kamu lupa seberapa cepat kecepatan kultivasi kita dengan Hao Dong Power? Karena kamu tahu itu, apakah aku seharusnya masih berkultivasi sendiri? Wang Dong dipenuhi dengan kehati-hatian, tapi dia jelas senang. Kita juga tidak bisa melakukan itu. Siapa yang tahu jika kamu merencanakan sesuatu? Kembali ke kamarmu dan tidurlah. Yu Hao terlihat sangat menyedihkan. Tapi aku masih punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Wang Dong-er tertawa dan berkata, mari kita bicara besok. Apakah kamu tidak lelah dengan seluruh acara ini? Aku merasa detak jantungmu yang sangat cepat tadi. Untuk memastikan keselamatanku, aku akan kembali ke kamarku terlebih dahulu. Ketika dia berbicara, dia dengan cepat melarikan diri. Yu Hao tertawa saat dia mengejarnya karena dia menggunakan pendorong jiwa. Dia berhasil menghalangi jalan Wang Dong-er. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Yu Hao melebarkan tangannya dan menatapnya dengan senang. Wang Dong-er berhenti dan senyum di wajahnya memudar. Dia berjalan perlahan menuju Yu Hao dan meraih pinggangnya dengan ringan sebelum bersandar di dadanya. Tubuhnya sangat lembut, tampaknya bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Yu Hao memeluknya tanpa sadar dan detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya dia memeluk Wang Dong-er. Ketika mereka berdua melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, dia sering memeluknya, namun dia tidak pernah gelisah seperti sekarang. Ini bukan lagi saudara laki-lakinya, tapi Yu Hao, aku benar-benar bahagia sekarang. Apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar tidak nyaman saat itu? Aku takut kamu tidak akan memilihku. Apa yang akan aku lakukan jika kamu tidak memilihku? Aku tidak tahu sebelum kamu membuat pilihan. Pikiranku benar-benar kosong. Bagaimanapun, Ning Tian dan Senior Ling, keduanya sangat luar biasa. Mereka akan banyak membantumu juga jika bersamamu. Pada saat itu, kamu juga tidak tahu itu aku. Aku ingin melepas topiku pada beberapa kesempatan, tapi aku tidak ingin mendapatkan pengakuanmu hanya dengan penampilanku. Aku juga tidak ingin penampilanku membuatmu kesulitan dalam kencan buta. Semuanya sudah beres sekarang, namun aku tahu bahwa kita perlu waktu untuk menerima identitas baru kita. Aku tidak tahu apakah perasaanku kepadamu lebih persaudaraan atau romantis. Aku yakin itu bahkan lebih tidak pasti untukmu. Bisakah kita mulai lagi? Beri kita waktu.
Setelah mendengar suara bergumam Wang Dong, Yu Hao meraih lengannya dan menariknya lebih dekat, seolah-olah dia ingin memadukannya ke dalam tubuhnya. "Apakah kamu marah?" Wang Dong bertanya. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu benar. Di dunia ini, kamu terbaik yang mengerti aku. Memang benar bahwa kita perlu waktu untuk mengubah perasaan kita. Aku benar-benar tidak tahu apakah perasaanku padamu adalah persaudaraan atau lebih romantis. Namun bagaimana?" Wang Dong sedikit gugup saat dia berjuang keluar dari lengan Yu Hao. Dia menatapnya. Senyum muncul di wajah Yu Hao. "Namun, tidakkah kamu berpikir bahwa aku seorang mesum dengan mengingatkanku pada posisi ini?" Wang Dong tertawa. "Tepat sekali. Kamu seorang mesum. Mesum besar." Setelah selesai berbicara, Wang Dong berbalik dan lari. Namun Yu Hao sudah siap. Dia menariknya kembali dan memeluknya lagi. Saat dia memeluk pinggang mungilnya, Yu Hao berkata dengan lembut, "Kamu berani menyebutku mesum? Kamu juga sangat mesum. Apakah kamu tidak mengerti aku? Tanpa persetujuanmu, aku tidak akan melanggarmu. Aku bisa menunggu." Wang Dong sedikit mendominasi. "Tentu saja. Kamu bisa menunggu, bahkan jika kamu harus menunggu seumur hidup, kamu harus tetap menunggu. Ambil ini." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan memberi Yu Hao sesuatu. "Apa ini?" Yu Hao sedikit bingung ketika dia melihat kantong di tangannya. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa ini. Paman tertuaku memberikannya kepadaku. Dia mengatakan bahwa aku harus memberikan kantong ini kepadamu jika aku pikir kamu pria yang tepat. Aku belum melihat apa yang ada di dalamnya." Yu Hao tidak mengerti mengapa ketua sekte Hao Tian memberinya kantong. Dia secara tidak sadar ingin membukanya, namun dia dihentikan oleh Wang Dong. "Kamu tidak bisa membukanya secara langsung. Paman tertuaku menyegelnya dengan kekuatan spiritualnya. Jika kamu memaksanya terbuka, itu akan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Kalau tidak, aku akan mengintipnya. Kamu membutuhkan kekuatan spiritualmu untuk mencapai standar tertentu terlebih dahulu sebelum dapat membukanya dan melihat isinya." Yu Hao mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya dan merasakan kekuatan penghalang yang besar. Yu Hao terpesona oleh kultivasi Niu Tian sekali lagi. Setelah menyadari bahwa ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya pada kantong sekecil ini, dia tidak akan bisa mengatasi penghalang spiritual ini dengan standarnya saat ini. Dan dengan demikian, dia tidak bisa melihat isinya. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membuka kantong ketika dia menjadi kaisar jiwa. "Baiklah, Donger, aku memiliki pertanyaan untukmu." Yu Hao berkata. "Apa?" Wang Dong bingung saat dia menatapnya. Yu Hao bertanya, "Mengapa rambutmu sangat berantakan?" Wang Dong tertawa. "Bodoh, aku mengepang rambutku di pagi hari, tetapi rambutnya berantakan oleh angin. Itu sebabnya seperti ini." Aku pergi." Wang Dong melambaikan tangannya padanya. Yu Hao menjadi depresi. "Kita benar-benar tidak bisa berkultivasi bersama." "Tidak, mari kita tunggu untuk tenang dulu." Wang Dong tersenyum ketika mereka saling memandang. Tatapan mereka bertemu. Pada malam yang ajaib ini mereka tidak bisa mengendalikan perasaan mereka, namun perubahan dalam hubungan mereka tampaknya telah menambahkan lapisan di antara mereka. Apakah itu Yu Hao atau Wang Dong? Mereka dapat dengan jelas merasakannya. Mereka tahu bahwa itu saling membekas dalam hati masing-masing, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk menerima perubahan dalam hubungan mereka. Saat dia menyaksikan Wang Dong pergi, Yu Hao tampak sedikit bingung. Dia kembali ke kamarnya dengan kantongnya. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang, sama seperti apa yang terjadi di Danau Dewa Laut. Dia mengingat semua yang dia alami dengan Wang Dong. Segalanya berubah malam ini. Yu Hao tidak berkultivasi dan pikirannya dipenuhi dengan sosok Wang Dong. Untuk beberapa alasan, sosoknya yang menggairahkan bahkan terus berjalan mondar-mandir saat dia memasuki mimpinya. Di pagi hari, sinar matahari yang sangat hangat menembus kamarnya dan menyinari tubuhnya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir semalam, jadi dia merasa sangat malas pagi ini.
Dong er. Dia bergumam dan berbalik ke tempat tidurnya. Suara ketukan di pintu terdengar, menyentak Yu Hao yang setengah tertidur langsung terbangun saat dia membalik tubuhnya. Dia duduk tanpa sadar berteriak Dong Er. Dia membuka pintu namun itu bukan Wang Dong Er yang berdiri di luar. Itu seseorang dengan wajah yang terlihat sudah tua. Orang di luar merasa geli ketika melihat Yu Hao dan berkata, "Anak muda, kamu benar-benar seorang pemuda. Kamu pasti telah melalui banyak hal tadi malam." Wajah Yu Hao memerah. "Dekan Yan." Yan Shaoze tertawa sedikit. "Selamat. Tentunya kamu tidak mengharapkan Wang Dong seorang gadis, bukan?" Yu Hao tertegun dan menjawab, "Dari nada bicara Anda sepertinya sudah tahu tentang ini, bukan?" Yan Shaoze tertawa. "Tentu saja aku tahu. Penatuamu juga tahu tentang ini. Itu sebabnya aku menyebutkan bahwa Master Jiwa harus banyak belajar. Ada sebuah buku di perpustakaan yang secara khusus memperkenalkan jiwa-jiwa bela diri yang langka. Jika kamu punya waktu, kamu dapat meminjamnya untuk membacanya. Itu merekam Dewi Kupu-Kupu Cahaya secara rinci. Dewi Kupu-Kupu Cahaya sangat menggairahkan, dan itu hanya muncul pada seorang master jiwa perempuan. Itu sebabnya kami tahu dia adalah seorang gadis sejak dia memasuki akademi." Yu Hao tertegun. "Lalu mengapa tidak memberitahuku, dan mengapa masih membiarkanku tinggal di kamar yang sama dengannya?" Yan Shaoze berkata, "Aku yakin kamu tahu bahwa Wang Dong berasal dari Sekte Haltian dan merupakan penerus paling mungkin untuk sekte ini. Akademi kita memiliki hubungan dekat dengan Sekte Haltian. Kenapa kami harus mengeksposnya? Ayo pergi, banyak orang menunggumu." "Hah? Menungguku?" Yu Hao masih merasa sedikit linglung. Dia tidak cukup istirahat semalam. Yan Shaoze membentaknya, "Tentu saja kami menunggumu. Tidakkah kamu memamerkan semuanya kemarin karena ingin kita semua tahu? Bersiaplah, aku akan menunggumu di lantai pertama. Penatua Asuan mengadakan konferensi khusus untukmu hari ini. Semua tetua pavilion Dewa Laut akan ada di sana. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan memperkenalkan roh kepada mereka." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.